warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Najwa dengan akhir NIM 31. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Dr. Helna Nelis, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan bertema pendekatan perencanaan pendidikan. Oke, baik, di sini kita ada latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan bangsa karena melalui pendidikan dapat tercipta sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, dan mampu berkontribusi dalam berbagai sektor kehidupan. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan, diperlukannya adanya perencanaan yang matang agar proses belajar mengajar dapat belajar efektif dan efisien. Salah satu aspek penting dalam perencanaan tersebut adalah penggunaan pendekatan perencanaan pendidikan. Pendekatan perencanaan pendidikan berfungsi sebagai kerangka berpikir, strategi, maupun metode dalam menyusun rencana pendidikan, sesuai dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan perkembangan zaman. Baik, di sini kita ada rumusan masalah yang harus dibahas. Pertama, apa pengertian pendekatan perencanaan pendidikan? Yang kedua, apa saja macam-macam pendekatan perencanaan pendidikan? Dan yang terakhir adalah apa saja fungsi dan tujuan pendekatan perencanaan pendidikan? Oke, baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian pendekatan perencanaan pendidikan. Pendekatan pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses perbuatan dan cara mendekati serta mempermudah pelaksanaan pendidikan. Jika dalam kegiatan pendidikan, metode berfungsi sebagai cara mendidik, maka pendekatan berfungsi sebagai alat bantu agar pengguna metode tersebut mengalami kemudahan dan keberhasilan. Perencanaan pendidikan merupakan suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dengan cara-cara optimal untuk membangun ekonomi dan sosial secara menyeluruh dan dari suatu negara. Oke, baik, selanjutnya yaitu macam-macam pendekatan pendidikan. Yang pertama, pendekatan kebutuhan sosial, yang kedua, pendekatan kebutuhan ketenagakerjaan, dan yang terakhir, pendekatan efisiensi biaya. Nah, yang pertama yaitu pendekatan kebutuhan sosial. Pendekatan kebutuhan sosial menitik beratkan pada tujuan pendidikan yang mengandung misi pembebasan bagi negara-negara berkembang yang kemerdekaannya baru saja diperoleh setelah melalui perjuangan pembebasan yang amat lama. Pendidikan kebutuhan sosial dapat diartikan pendekatan dalam perencanaan pendidikan yang didasarkan atas tuntutan atau kebutuhan sosial akan pendidikan. Dengan melihat karakteristik ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan ini lebih menekankan pemerataan kesempatan atau kuantitatif. Karena itu, pendidikan dasar merupakan prioritas utama yang harus diberikan kepada setiap anak usia SD. Nah, kewajiban belajar merupakan manifestasi dari tuntutan sosial ini untuk membebaskan populasi usia sekolah dari tuna askara. Langkah yang perlu diperhatikan jika pendekatan ini dilaksanakan yaitu perencanaan pendidikan harus memperkirakan kebutuhan pada masa yang akan datang dengan menganalisis beberapa hal berikut. Adapun beberapa analisis tentang pendekatan sosial yaitu yang pertama, pertumbuhan penduduk. Yang kedua, partisipasi dalam pendidikan. Yang ketiga, arus murid dari kelas 1 kelas yang lebih tinggi dari satu tingkat ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, pendidikan atau keinginan masyarakat dari individu tentang jenis-jenis pendidikan. Oke, baik, di sini yang kedua ada pendekatan kebutuhan ketenagakerjaan. Nah, yang dimaksud dengan pendekatan ketenagakerjaan atau manpower offers menurut Award, pendekatan ini bertujuan mengarahkan kegiatan pendidikan kepada usaha untuk memenuhi kebutuhan nasional akan tenaga kerja atau manpower atau person power. Pada tahap permulaan pembangunan di mana diperlakukan banyak tenaga kerja dari segala tingkatan dan berbagai jenis keahlian. Kebanyakan negara mengharapkan supaya pendidikan mempersiapkan dan menghasilkan tenaga kerja yang terampil untuk pembangunan dan dalam sektor pertanian, industri, perdagangan, dan seterusnya.
dan juga untuk calon pemimpin yang cerdas dan profesional. Perencanaan pendidikan dalam hal ini diharapkan dapat memberikan keyakinan, penyediaan fasilitas, dan mengarahkan arus murid benar-benar didasarkan atas perkiraan kebutuhan tenaga kerja. Akan tetapi, metode-metode untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja perlu ditetapkan atau dibuat terlebih dahulu dengan kepentingan dan kondisi negara yang bersangkutan. Di sini ada masalah yang timbul dalam perencanaan tenaga kerja, terutama bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Antara lain yaitu yang pertama, jenis dan jumlah lapangan kerja. Dan yang kedua, persyaratan yang jelas mengenai mutu personil yang dituntut oleh pasaran tenaga kerja. Yang ketiga, perbandingan jumlah personil berdasarkan jenjang keahlian. Dan yang terakhir, kebutuhan yang real akan tenaga kerja. Oke, baik, yang terakhir di sini ada pendekatan efisiensi biaya. Nah, pendekatan ini adalah bersifat ekonomi dan berpangkal dari konsep investment in human capital atau investasi pada sumber daya manusia. Pendidikan memerlukan investasi yang besar, dan karena itu keuntungan dari investasi tersebut harus dapat diperhitungkan bagaimana pendidikan itu memang mempunyai nilai ekonomi. Pendidikan secara konseptual tampaknya tidak diragukan lagi mempunyai nilai ekonomi. Artinya, pendidikan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Walaupun para ahli ekonomi mengalami kesukaran secara nyata dan pasti dalam mengukur besarnya kontribusi tersebut. Karena sifat dan ciri pendidikan yang kompleks itu, keterkaitan ekonomi dengan pendidikan dan dapat diterangkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti tenaga kerja, pengetahuan, dan teknologi. Nah, faktor-faktor hanya dapat diwujudkan dengan memasuknya peran pendidikan melalui human factor, bukan oleh ekonomi. Berdasarkan uraian di atas, pendekatan untuk untung rugi mempunyai implikasi sesuai dengan prinsip ekonomi, yaitu program pendidikan mempunyai nilai ekonomi tinggi menepati urutannya atau prioritas penting. Nah, pendekatan ini berpangkal pada konsep investment of human capital yang bermakna bahwa setiap investasi dapat menguntungkan bagi perekonomian. Dikarenakan oleh hal tersebut, maka rencana yang dibuat harus memuat sejumlah alternatif yang telah dilakukan penelitian sebelumnya. Kegunaan dan kepuasan yang nantinya akan dipilih yang paling menguntungkan. Nah, di sini terdapat beberapa ciri pendekatan efisiensi biaya ini, antara lain yaitu yang pertama, selalu mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomi karena pendidikan berkualitas memerlukan investasi yang besar. Yang kedua, pendapatan seorang dipengaruhi oleh kualitas pendidikan karena pendidikan yang baik dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian. Yang ketiga, orientasi perencanaan pendidikan meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Dan yang terakhir yaitu pembiayaan yang besar menjadi prioritas bagi pendidikan dengan nilai ekonomis yang tinggi. Di sini juga ada kelebihan dari pendekatan efisiensi biaya, antara lain yaitu perencanaan memiliki aspek fungsionalitas dan keuntungan ekonomis. Nah, yang kedua, pendidikan yang tidak efektif dan akan tersingkir. Yang ketiga, yang terakhir, selalu memilih alternatif keuntungan lebih banyak dari biaya yang dikeluarkan dengan layanan pendidikan paling produktif apapun. Adapun di sini ada kelemahan dari jenis pendekatan efisiensi biaya, yaitu pertama, kesulitan dalam menentukan biaya yang diperlukan dan keuntungan yang didapat. Yang kedua, sulit menghitung keuntungan dari lulusan dari latar belakang pendidikannya. Yang ketiga yaitu perbedaan pendapatan bukan hanya dari pendapatan individual. Yang terakhir, keuntungan tidak hanya finansial saja. Nah, pendekatan efisiensi biaya akan berguna ketika akan memancang pendirian sekolah dengan tingkat standar tinggi, misalnya sekolah dengan kurikulum internasional dengan target siswa tertentu. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas yaitu fungsi dan tujuan perencanaan pendidikan. Nah, fungsi perencanaan pendidikan sama seperti fungsi perencanaan pada
umumnya yaitu yang pertama yaitu sebagai alat bagi pengembangan penjaminan kualitas pendidikan. Kedua, sebagai upaya untuk memenuhi dan mewujudkan akuntabilitas lembaga pendidikan. Nah, yang ketiga, mempersiapkan keputusan atau alternatif kebijaksanaan untuk kegiatan masa depan dalam pembangunan pendidikan. Yang keempat, sebagai pola dasar dan petunjuk dalam mengambil keputusan tentang bagaimana mencapai tujuan dan jalan apa yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang kelima, sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pendidikan. Nah, yang terakhir yaitu menghindari dari pemborosan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lain. Ini pun ada beberapa tujuan perlunya menyusun suatu perencanaan pendidikan, yaitu antara lain, pertama, untuk minimalkan terjadinya beragam kegiatan yang tidak produktif dan efisien, baik dari segi biaya, tenaga, dan waktu selama proses layanan pendidikan. Yang kedua, memberikan gambaran secara menyeluruh atau integral atau khusus spesifik tentang jenis kegiatan atau pekerjaan bidang pendidikan yang harus dilakukan. Nah, yang ketiga, menyerasikan atau memadukan beberapa sumber pekerjaan dalam suatu organisasi pendidikan sebagai suatu sistem. Nah, yang keempat, mengetahui beragam peluang, hambatan, tantangan, dan kesulitan yang dihadapi oleh organisasi pendidikan. Nah, yang kelima, mengarahkan proses pencapaian tujuan pendidikan. Yang keenam, mengetahui kapan pelaksanaan perencanaan pendidikan itu diberlakukan dan bagaimana proses menyelesaikan suatu kegiatan layanan pendidikan. Nah, yang ketujuh, mengetahui siapa saja yang terlibat atau struktur organisasinya dalam pelaksanaan program atau perencanaan pendidikan, baik aspek kualitas maupun kuantitasnya, dan baik menyangkut aspek akademik atau non-akademik, mewujudkan proses kegiatan dalam pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Nah, yang terakhir yaitu standar pengawasan pola tingkah laku pelaksanaan pendidikan adalah untuk mencocokkan antara pelaksanaan atau tindakan pemimpin dan anggota organisasi pendidikan dengan penghormatan perencanaan yang telah disusun. Yang terakhir di sini kita ada kesimpulan. Pendekatan perencanaan pendidikan adalah strategi atau cara pandang yang digunakan untuk menyusun rencana pendidikan agar lebih efektif dan efisien dan sesuai tujuan. Ada beberapa jenis pendekatan, di antara pendekatan kebutuhan sosial menekankan pemerataan kesempatan belajar, serta pendekatan kebutuhan ketenagakerjaan yang berfokus pada keterkaitan pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Nah, fungsi perencanaan pendidikan antara lain sebagai pedoman pengambilan keputusan, pengendalian pelaksana, penjaminan kualitas, hingga upaya pencegahan pemborosan sumber daya. Tujuan perencanaan pendidikan pula adalah menciptakan sistem pendidikan yang terarah, struktur, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan bangsa. Oke, baik, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.